Silakan Pak Herman Hairon, Demokrat. Terima kasih Pak Sarmuji, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya sudah membaca dari 3 hari lalu materi ini dan saya kira menarik semuanya, menginginkan bahwa lembaga ini menjadi lembaga yang kuat, idealis, dan memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Semuanya menuangkan tulisan dalam idealismenya masing-masing. Tapi goals-nya adalah memang untuk memberikan batasan mana yang tentu ini bisa menjaga terhadap monopoli usaha maupun kegiatan bisnis lainnya maupun terhadap norma-norma yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira itu sebetulnya, karena bagaimanapun seidealismenya saudara-saudari sekalian, tanpa ada aturan perundang-undangan, saya kira tetap bahwa yang akan dilakukan koridornya ada di situ. Tadi Pak Dadang Muhtar bisik-bisik, itu yang pakai kerudung kuning itu Golkar juga. Bukan, saya bilang. Itu mantan komisioner ombudsman. Nah itu saya bilang. Bangga banget dengan kuning ini. Ya. Betul itu, saya bilang itu mantan komisioner ombudsman, bukan kader Golkar. Nah oleh karena itu ada beberapa hal yang tentu saya ingin memberikan pendalaman. Pertama adalah terkait dengan aspek kelembagaan. Karena bagaimanapun KPPU ini bukan lembaga yang saat ini besar, kuat, dan mendapat perhatian khusus. Menurut saya belum sampai ke arah sana. Anggarannya pun masih sekitar 113 miliar tahun lalu. Tahun depan anggarannya sekitar 115 miliar. Jauh di bawah Ombudsman Mbak Lely. Jauh di bawah BPH Mas Ivan. Saya kenal semua karena Mas Ivan dulu mitra kerja saya waktu saya pimpinan Komisi 7. Mbak Lely kenal saya waktu menjadi komisioner Ombudsman, saya pimpinan Komisi 2. Jadi saya kenal gitu ya. Waktu Bulog. Waktu direksi Bulog saya pimpinan Komisi 4, Mbak Lely juga. Bulog juga asli. Ya dunia ini sempit memang. Meski saya tidak ikut cawe-cawe di dalam menetapkan para kandidat ini. Jadi bagaimana untuk memperkuat aspek kelembagaan? Ini sangat penting. Bagaimana dari sisi anggaran juga kuat, kemudian dari peraturan perundang-undangan juga memiliki hak-hak yang cukup kuat untuk bisa lembaga ini berfungsi sebagai pengawas, pengontrol terhadap persaingan usaha. Ini yang saya ingin tahu, jawabannya singkat saja. Bagaimana cara penguatan kelembagaan ini? Apakah perlu revisi undang-undang? Apa yang harus direvisi dalam undang-undang itu? Ini lebih to the point dan ini lebih real untuk kita diskusikan dalam fit and proper test ini. Daripada kemudian menuangkan idealisme yang saya kira terlalu melebar, terlalu normatif, kemudian pada akhirnya juga tidak bisa dijalankan. Ya, oleh karenanya menurut saya penting penguatan aspek kelembagaan, baik internal maupun eksternal. Bahkan kelembagaan internalnya pun sampai saat ini dari sisi kesekretariatan, saya tidak menyebut kesekjenan, kesekretariatan juga masih lemah. BPH dulu anggarannya berapa Mas Ivan? 250 miliar. Di luar dari PNBP.
PNBP-nya kan 2 triliun lebih, ya 1,3 triliun. Jadi dan tentu fasilitasnya lebih banyak. Di KPPU lebih dikucilkan karena seluruh perusahaan takut jadi menjauh-jauh dari lembaga ini, gitu ya. Itu satu, bagaimana penguatan kelembagaan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, kita akan memposisikan pengawasan ini dalam rejim pengawasan apa? Apakah kita akan masuk dalam rejim pengawasan yang liberalis, pasar persaingan sempurna, ataukah dalam konteks sosialis, dalam reorientasi yang lebih kepada mementingkan atau mengedepankan kepentingan rakyat semata, atau kita akan menempatkan kepada demokrasi ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, yang dalam realitasnya kita akan dapat melihat kita penghasil sawit terbesar di dunia. 17% saja dibutuhkan untuk kebutuhan minyak goreng nasional. Tapi apa yang terjadi? Kita kesulitan minyak goreng. Masyarakat antri di mana-mana. Adapun ada, harganya sangat mahal. Betul nggak? Terus posisinya KPPU akan seperti apa? Bersikap seperti apa? Sampai saat ini nggak pernah bunyi tuh, gitu. Ini yang pernah saya tanyakan kepada KPPU. Apa yang harus Anda lakukan? Karena kalau mau ditindak ya ditindak semua. Begitu kemudian ada tindakan terhadap perusahaan-perusahaan besar minyak goreng ataupun pengelola minyak sawit, maka ada turunannya. Yang akan lebih menderita lagi siapa? Para petani sawit, kelapa sawit. Para petani kelapa sawit sangat bergantung kepada PKS. Bukan PKS-nya Bu, itu bukan. Pabrik kelapa sawit maksudnya. Kalau pabrik kelapa sawitnya kemudian ditindak karena terindikasi melakukan monopoli di dalam usahanya, maka petani sawit akan menderita. Serba salah. Karena sawitnya tidak diterima. Dalam jangka tertentu tandan buah kelapa sawit ini akan hancur. Dan kalau hancur sudah tidak bernilai lagi bagi para petani. Tidak mudah. Beda misalkan pada waktu Mas Ivan menjadi kepala BPH Migas. Beda gitu. Minyak nggak basi, nggak rusak, paling penyusutan. Tapi dalam konteks apa yang terjadi saat ini, realitasnya ya terjadi di Indonesia. Yang kedua, coba kita kembali kepada fakta. Bagaimana sekarang tokoh-tokoh rakyat kecil ini mati? Karena para pengusaha besar yang dulu dilokalisir di kota-kota besar dengan pertokoan dan mal besar, sekarang masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, membuat gerai-gerai yang terkoneksi dengan usaha besarnya dia. Apakah ini masuk tidak kategori terhadap monopoli usaha? Apa yang harus dilakukan? Tindakan apa? Tetangga saya dulu menjual toko kelontongan. Ada beras, ada minyak. Kapasitasnya mungkin sehari hanya sekitar 2-3 juta saja mereka jual beli. Turnovernya hanya sekitar itu. Bahkan ada yang lebih kecil. Tapi begitu kemudian gerai-gerai yang terkoneksi dengan pengusaha besar ini datang dan hadir di situ, maka dia tidak laku lagi. Karena orang lebih senang ke sana, harga lebih murah karena mass production di situ, jualnya lebih banyak, pasti harganya akan lebih murah. Apakah ini masuk tidak kepada kategori monopoli usaha? Masuk enggak terhadap tindakan yang harus dilakukan oleh KPPU? Gitu. Belum lagi sekarang tiba-tiba harga beras naik. Padahal kita dapat melihat di pengusaha-pengusaha beras numpuk banyak sekali. Memang musim panasnya agak panjang, pasti suplai agak berkurang. Tapi kalau kemudian bahwa barang tersebut masih tersisa banyak di toko-toko yang ada, apakah ini masuk tidak dalam persaingan usaha? Karena
ada kategori yang tentu sudah diatur di dalam undang-undang lainnya. Oleh karena itu juga rezim pengawasan di KPPU tidak hanya merujuk kepada undang-undang yang mengaturnya ansih, tetapi bisa kepada undang-undang lainnya yang memberikan batasan terhadap suatu komoditas tertentu yang disimpan. Apakah ini juga akan menjadi target pengawasan KPPU? Kita fakta lagi yang lain, bahwa sekarang masyarakat sudah mulai kesulitan untuk tinggal di tempat mana. Tanahnya sendiri semakin mahal. Semakin mahal itu kenapa? Akibat dimonopoli oleh para pengusaha-pengusaha besar. Harga tanah semakin naik. Apakah rakyat tidak boleh berada di dalam kota? Menurut saya boleh. Tapi kalau kemudian menjadi mahal, dia terpaksa mereka harus ke pinggiran. Pak Dadang ini dulunya hidup di kota, sekarang makin minggir, untung jadi bupati balik lagi ke kota. Gitu. Nah oleh karena itu, apakah juga terhadap para pengusaha yang menguasai lahan melebihi dari kapasitasnya dan kemudian mengakibatkan banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan tanah, ini juga masuk dalam pengawasan KPPU. Karena tanah sekarang bukan lagi untuk sekedar aset, tapi tanah adalah sebagai alat usaha. Mereka membangun klaster, membangun segala macam, menjadi mahal. Menjadi mahal, orang menjadi tidak bisa tinggal layak di bumi negaranya sendiri. Banyak kasus-kasus yang menurut saya, daging kerbau, daging sapi, bawang putih, apalagi kadang-kadang justru malah berbalik, komoditas yang dihasilkan oleh rakyat kecil malah kemudian ini tidak mendapatkan perlindungan. Bawang merah kalau sedang panen hancur harganya, kalau petani sedang panen tomat harganya hancur, kalau sedang panen cabai hancur. Tapi pada sisi lain pengusaha-pengusaha besar yang mereka terintegrasi dengan pabriknya, mereka mampu untuk mempertahankan komoditasnya, kemudian dia juga mampu untuk bisa mempertahankan harganya. Apa ini masuk tidak di dalam sistem monopoli mereka? Bayangkan 65% hajat hidup masyarakat dikuasai hanya oleh sekitar 2,5% sampai 3%. Apakah ini tidak monopoli? Gitu. Nah oleh karena itu banyak contoh yang saya kira bisa diungkapkan. Tadi teman-teman terdahulu sudah menyampaikan beberapa hal, bahwa agak sulit berpikir jernih bagi saya apabila komisioner ataupun anggota KPPU mendatang tidak berintegritas, tidak memiliki moralitas yang tinggi, tidak memiliki jiwa nasionalisme kerakyatan yang tinggi. Karena apa? Godaannya pasti besar. Godaannya pasti besar. Memang hak eksekutorialnya perdata. Ada hak eksekutorialnya perdata. Tapi rasa-rasanya sampai saat ini kok tidak menjadi jerak. Dan hampir sebagian besar apa yang terjadi di dalam negeri kita saat ini justru didominasi oleh monopoli usaha. Akan memulai dari mana saudara-saudara bekerja? Itu pertanyaan saya. Oleh karena itu anggarannya kecil, kemudian institusinya belum sekuat KPK mungkin, belum sekuat, kalau ombudsman nggak kuat karena nggak punya hak eksekutorial, hanya rekomendasi. Tidak sekuat lembaga-lembaga yang tentu mereka dari sisi kekuatan kelembagaan internal dan eksternal serta anggarannya kuat. Nah ini mulai dari mana untuk mencurahkan tulisan-tulisan tadi? Saya membacanya hampir 3 jam kemarin. Saya dikirim setariatan, saya baca satu persatu. Bagus banget gitu ya. Nah oleh karena itu studi kasus ini penting untuk bisa diungkapkan pada hari ini. Jangan lagi normatif-normatif lah, yang normatif tinggalkan. Ayo kita studi kasus terkait dengan berbagai aspek.
Saya pernah dulu menjadi narasumber pada waktu kelangkaan daging sapi dan daging sapi melambung tinggi. Pada sisi lain banyak peternak-peternak sapi, korporasi yang milik korporasi, mereka justru menahan untuk tidak mengeluarkan atau tidak memotong sapinya. Ini banyak dulu, sehingga dulu terjadi polis lain. Itu karena saya mendeklir bahwa memang ini harus dilakukan. Kalau tidak kepolisian melakukan ini, tidak ada unsur menekan untuk segera mereka juga mampu menurunkan harga di lapangan. Termasuk di dalam undang-undang saya kira sudah diatur, baik di dalam Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012, di Undang-Undang Perdagangan, bahwa sistem penyimpanan sehingga menyebabkan harga melambung tinggi, ini semestinya juga menjadi domain di KPPU. Karena ini juga akan mengakibatkan penderitaan, efek terhadap harga, dan menyusahkan masyarakat banyak. Bahkan kalau merujuk kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat 2, bahwa perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya harus dikuasai oleh negara, gitu ya, oleh negara. Nah, bagaimana kalau dikuasai oleh swasta? Coba. Menurut KPPU, seperti apa kalau dikuasai oleh swasta? Karena swasta pasti tidak akan memikirkan rakyat. Yang memikirkan rakyat itu negara, gitu ya. Terakhir dari saya, apakah saudara sekalian sebagai kandidat hari ini berani menghadapi sebuah tantangan besar? Tantangannya besarnya apa? Tantangannya besar adalah pragmatisme. Ini yang saya kira akan menjadi godaan terbesar. Saya ingin bahwa para komisioner di KPPU memiliki benteng keimanan yang kuat. Karena disinilah kekuatan saudara-saudari sekalian. Anggaran tidak menjanjikan, jabatannya tidak menjanjikan, tapi insya Allah siapa yang bisa mempertebal keimanan, menjalankan amanah sebagai anggota KPPU, insya Allah suatu saat akan berada di surga. Ini penting, imbalannya sangat luhur sekali jabatan ini. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.